Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurnafiia. Sebelumnya saya sudah membahas terkait algoritma backpropagation untuk klasifikasi data through modeling. Jadi bisa dicek di channel saya Nurnafiia terkait ini, di mana backpropagation itu salah satu algoritma neural network jaringan saraf tiruan. Itu bekerja berdasarkan data input yang dilakukan training dengan ada hidden layer, terus yang ada aktivasinya juga, dan disitu akan melakukan looping sebanyak berapa kali yang kita tentukan. Ada targetnya ya, ada targetnya. Di channel saya sebelumnya itu setiap kali kita training ataupun testing akan berubah-ubah nilai akurasinya. Kenapa? Karena memang inisialisasi bobotnya kan random berdasarkan nilai antara 0 sampai 0,5. Ada juga yang menggunakan 0,5 sampai 0,5. Jadi intinya backpropagation itu langkah by langkahnya memang bisa dicek di beberapa buku ataupun artikel terkait algoritma backpropagation. Biasanya saya menggunakan bukunya Fundamental Neural Network, saya lupa pengarangnya siapa, Forest gitu loh. Nah, itu ada kok, bisa dicek e-booknya ada. Nah, itu terkait backpropagation. Langsung untuk studi kasus ini, jadi saya nggak menjelaskan secara detail tahap by tahapnya. Kalau mau menjelaskan detail tahap by tahapnya, bisa nanti saya buatkan konten sendiri di channel saya Nurnafiia juga, nanti untuk bagaimana konsep backpropagation. Nah, untuk yang saat ini saya akan menggunakan algoritma backpropagation untuk prediksi. Backpropagation untuk memprediksi data harga emas. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, saya hanya akan memprediksi harganya ya, bukan membuat analisa, oh ini harganya naik, oh ini harganya turun. Bukan, tapi memprediksi harganya saja. Kalau mau menentukan ini nanti harganya naik, ini harganya turun, ini laba, ini rugi, bisa dianalisa lagi. Mungkin berdasarkan data yang ada, terus diinisialisasi, oh kelasnya ini naik, oh ini kelasnya turun, nah, atau ini rugi, oh ini laba. Nah, itu ada sendiri, beda ya. Jadi yang perlu dipahami konsepnya adalah, kalau saya memprediksi harga ya berarti outputnya adalah harga. Nah, ini datanya saya ambil dari Kaggle, bisa dicek di channel saya sebelumnya, itu sudah pernah saya bahas memprediksi harga emas menggunakan algoritma regresi linear berganda. Di channel saya baik menggunakan MATLAB, Python, R ataupun WK. Nah, itu ya. Nah, yang saat ini saya akan menggunakan MATLAB untuk memprediksi harga emas ini. Di sini jelas ya, ada variabel inputnya adalah variabel input ada 3, yaitu high, saya urut, open, high, sama low ya. Nah, variabel outputnya adalah price, harga. Ingat, algoritma backpropagation itu ada training. Intinya tujuannya training itu mengenali datanya, terus agar menghasilkan pola atau bobot ya, vektor bobotnya. Bobotnya nanti jumlahnya berapa? Misal jika input layernya, kalau saya buat dalam bentuk gambar ya, misalkan kayak gini. Ini X1, X2, X3. Nah, ini adalah biasnya. Maaf, tidak mau ya. Terus ini X2, X3. Jadi X1, X2 itu berdasarkan urutan variabel inputnya. X2. Ini ya, saya kasih keterangan di sini. X1 adalah open, X2 adalah high, X3 adalah low.
ini ya, misal saya buat hidden layernya ada 4 misalkan, maka saya copy di sini untuk menentukan berapa jumlah bobot vektornya. Bahkan di sini saya buat 4. Maaf. Nah, Z1, Z2, Y3, Y4, ini 1 untuk biasnya. Terus output layernya cukup 1 saja. Kenapa? Karena saya di sini memprediksi berapa ini ya? Y, gini. Nah, ini harus dihubungkan dengan garis. Kalau dihubungkan dengan garis, ya, ke sini, terus lagi, ini ke sini. Ini contoh saja. Ini ke sini. Nah, terus yang satu tidak boleh ke satu ya, satu itu hanya bias, bukan node hidden, satu itu hanya bias. Semua node input dihubungkan ke node hidden. Nah, terus ini, nah kayak gini. Jadi selama kita membuat node itu pasti ada namanya in out. Nah, innya itu berdasarkan hasil perkalian, ya bisa dicek nanti di buku-buku untuk algoritma backpropagation berapa. Nah, kalau yang masuk ke sini arahnya masuk itu pasti maksudnya adalah Z in, nanti ada Z out. Z out-nya itu hasil aktivasinya, sama Y in, Y out. Y in itu hasil masuk, Y out hasil aktivasi. Nah, otomatis jumlah bobotnya ada, saya hitungkan jumlah bobotnya. Jika di sini ada 3 input, 3 input dan 1 bias berarti 4 ya. Terus ini ada 4 hidden ya, 4 hidden berarti dikalikan 4 sama dengan 16. Nah, terus yang hidden di sini ada 4 ditambah 1, 5 dikali output layernya 1 berarti hasilnya sama dengan 5. Nah, total berarti ada 21 bobot nanti kalau kita buat. Jadi dia ada vektornya ada 21. Nah, nanti kalau mau menampilkan bobotnya bagaimana? Ada fungsinya sendiri, bisa di ini, bisa di misalkan B yang masuk ya berarti B I W, nah, nanti muncul dan seterusnya. Kalau menggunakan MATLAB ya, langsung saya mulai. Di sempat sudah saya coba, tapi saya coba menggunakan 5 node. Nah, padahal di gambar saya tadi menggunakan 4 node ya. Misal ini saya menggunakan 4 ya. Saya mulai dari sini, dari baris pertama saya jelaskan. Baris pertama membaca data keseluruhan. Terus yang di sini adalah membaca data trend, yaitu kolom 1 sampai 3 di mana X1 sampai X3 itu apa saja saya jelaskan, yaitu open, high, low ya. Terus jumlah data yang saya pakai sebanyak ini ya, 9.771. Nah, yang saya pakai untuk training 9.000 ini. Nah, yang testing berarti 700-an ini, 700. Jadi ini adalah membaca data target atau output. Ya, data outputnya di kolom 4. Kolom 4 adalah price, harga. Ya. Terus ini membaca data testing dan di sini membaca data testing yang target juga. Nah, hidden layernya saya setting 4 ya di sini. Menentukan jumlah node ya, jumlah node hidden layer. Kalau kita setting 5 ya silahkan, tidak apa-apa. Ini fungsi aktivasinya.
fungsi aktivasinya atau intinya fungsi yang digunakan untuk aktivasi. Terus ini membuat inisialisasi bobot awal atau inisialisasi arsitektur. Nah, terus di sini melakukan training data, ini melakukan uji coba atau testing. Melakukan uji coba atau testing. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung di sini untuk menghitung MSE. Jadi hasil ini adalah hasil outputnya ya. Dan di sini nanti untuk menentukan nilai MSE-nya. Nilai MSE-nya bisa dicek di beberapa buku atau di artikel bagaimana rumus MSE ya, rumus MSE ya. Jadi kalau rumus MSE itu sigma target dikurangi hasil prediksi dikuadratkan terus nanti di akar ya, ini ya SQRT di akar. Nah, kita coba training. Bismillah. Nah, ini proses training. Nah, ini nilai MSE-nya ini ya, total. Saya buat variabel total ini. MSE-nya totalnya adalah 7.23. Berarti rata-rata dari setiap errornya itu maksudnya hasil data tes terhadap data aktualnya itu sekitar 7 ya, maksudnya itu. Terus outputnya kayak apa ini hasil outputnya? Nah, ini hasil prediksinya seperti ini. Nah, sebanyak 771 data ya, ini. Nah, ini sebanyak 771 data. Itu backpropagation. Jadi langkahnya backpropagation itu datanya dilakukan training, terus hasil training itu apa? Bobot atau istilahnya vektor bobot yang digunakan untuk testing. Nah, hasil testingnya itu tergantung ya, kalau dia kelas ya nanti outputnya itu hasil aktivasi antara 0 sampai sekian. Kalau yang hasil prediksi ya, hasilnya seperti ini hasil outputnya. Nah, kelihatan ya. Kalau yang kelas tadi kan 0.0 berapa, 0. Nah, terus akhirnya butuh dikelaskan. Kalau sekian itu masuk kelas 0 atau yang sekian masuk kelas 1 dan seterusnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas boleh di komentar. Misal ada yang salah, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.